Ya, pemirsa, jika tidak ada halangan, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan dikukuhkan menjadi Gubernur DKI Jakarta atau menjadi Gubernur definitif pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada hari Jumat esok. Namun langkah Ahok ini untuk menjadi orang nomor 1 di ibu kota terus dihalangi kubu Koalisi Merah Putih yang digawangi Wakil Ketua DPRD dari fraksi Gerindra, M. Taufik. Banyak ulama, banyak kiai, banyak... Aksi frontal menentang pelantikan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta diperlihatkan Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra, Muhammad Taufik. Saat unjuk rasa Front Pembela Islam hari Selasa lalu, Taufik ikut naik mimbar dan memberi orasi bersama anggota DPRD dari fraksi P3, Abraham Lunggana atau Lulung. Namun Taufik berkilah hal tersebut untuk menampung aspirasi warga. Siapa yang mana yang melarang Dewan menerima aspirasi? Justru kita mau menjaga kalau dia nggak kita terima, dia bisa muncul luapan emosinya. Kita terima. Habis itu dia minta apa? Kita menyampaikan hasil pertemuan ke depan masanya, kita lakukan. Memang kewenangannya Dewan begitu. Ahok sendiri enggan mengomentari konstelasi politik saat ini di Jakarta. Ahok menegaskan saat ini dirinya lebih konsentrasi untuk bekerja. Nggak usah ngomongin, makanya kita masih cek. Ada yang ngomongin yang politik-politik mah nggak usah dibawa-bawa lah urusan pusat ke Jakarta. Berbagai alasan digunakan Taufik untuk menjegal Ahok menjadi gubernur. Taufik sempat mengutip pasal 173 Perpu nomor 1 tahun 2014 yang menyebutkan wakil gubernur tidak otomatis menjadi gubernur. Namun ada pasal peralihan dalam Perpu tersebut, yaitu pasal 203 yang berbunyi dalam terjadi kekosongan gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota otomatis menggantikannya sampai dengan berakhir masa jabatan. Taufik menyatakan telah meminta pendapat Mahkamah Agung mengenai tafsiran tersebut. Namun Mahkamah Agung menegaskan tidak akan mengeluarkan fatwa dalam hal ini. Yang pasti Mahkamah Agung belum tidak mengeluarkan fatwa atau petunjuk apapun tentang pelantikan Gubernur DKI Jakarta. Nah, silakan berarti ada mekanisme lain yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai otoritas jabatan politik misalnya dan juga DPRD. Silakan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy mengatakan DPRD akan mengadakan rapat paripurna pada hari Jumat untuk mengesahkan Ahok sebagai gubernur kendati tidak dihadiri kubu Koalisi Merah Putih. Tim Liputan Metro TV. Ya, langsung saja kita akan membahasnya Jalan Berbatu menuju DKI 1 dan sudah datang pagi hari ini Joni Simanjuntak, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Selamat pagi Bang Joni. Apa kabarnya? Baik. Oke, ini rencananya besok akan ada sidang paripurna ya di DPRD DKI Jakarta. Apa yang menjadi agenda esok, Mas? Agenda besok itu sebenarnya hanya untuk melakukan pengumuman, ya, mengumumkan bahwa Pak Basuki Cahayapurnama itu ya untuk nanti diusulkan menjadi gubernur. Nah, oleh karena itu tindak lanjutnya pengusulan. Nanti ya pengumuman. Oke. Kemudian tindak lanjut dari situ pimpinan DPRD untuk berkirim surat kepada Presiden melalui Kemendagri agar beliau dikeluarkan sebagai SK-nya lah ya untuk menjadi gubernur. Untuk seterusnya dilantik. Besok jam berapa itu, Bang Joni? Rencana kita besok jam antara jam 10 ke atas lah. Oke, tetapi apakah suara di DPRD sendiri sudah bulat, sudah solid untuk mengumumkan Ahok ini menjadi gubernur DKI Jakarta? Atau masih ada suara perpecahan di dalam? Ya, kita masih berbeda pendapat ya, khususnya dari beberapa teman-teman kita yang kemarin menamakan dirinya itu Koalisi Merah Putih. Ya. Mereka melihat persoalan Ahok ini dari sisi yang berbeda. Saya mengatakan bahwa mungkin mereka berpandangan ada segi-segi celah hukum ya yang mereka coba untuk semacam argumentasi bahwa Pak Ahok ini jangan dulu buru-buru ya kita dilantik, kita berkirim surat dulu, minta fatwa dulu ke Mahkamah Agung ya.
Itu pertama. Kemudian kayaknya sesudah ada Bung Refli dengan kawan-kawan agak goyang, mulai lagi ditarik ke Undang-Undang Kekhususan DKI, ya kan, Undang-Undang Nomor 29 dan sebagainya. Nah, tetapi kita melihat secara politik selama ini memang mereka agak berbeda ya dengan kita dalam beberapa hal tertentu. Tapi apakah besok kita akan melihat hal yang sama kalau kita lihat di DPR RI? Apakah besok dalam sidang paripurna juga kita akan melihat hal seperti ini juga? Ada pertentangan Ya itu. buku ini? Jadi ketika beberapa kawan-kawan kita melakukan argumentasi secara hukum, tapi saya melihatnya dari sisi politis. Makanya di media yang lalu saya katakan like father like son. Okay. Yang di atasnya seperti itu ngikut ke bawah. Oke. Ya, mereka terbentuk ya. Bahkan saya katakan ada fenomena pembentukan KMP sampai ke daerah-daerah. Sekretariat gabungan seperti dulu di eranya Demokrat tidak sampai ke daerah-daerah. Kita cair kalau di tingkat daerah gitu. Baik. Tapi sekarang saya lihat ini sampai ke daerah-daerah. Saya pikir bukan hanya kepada persoalan Ahok ya berbeda itu. Tetapi nanti ke depannya persoalan apapun itu nanti akan ada seperti persoalan ini. salah ngomong juga nanti, itu juga nanti akan dibawakan, dicari justifikasinya secara hukum dan sebagainya. Nanti bisa kita lihat itu fenomena Baik. seperti itu. Kita sudah bergabung juga di sini ada dari fraksi PKS, dari Kubu Merah Putih ada Pak Tri Wicaksana. Selamat pagi Pak Tri Selamat pagi. Oke, Pak Tri Wicaksana. Selamat pagi. Iya, pagi. Iya, bagaimana kabarnya Pak Tri? Baik, baik. Iya, ini besok Alhamdulillah. rencananya sidang agenda paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai pengumuman Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti apa sikap dari Koalisi Merah Putih? Saya kan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Waktu beberapa hari yang lalu ada rapat pimpinan DPRD beserta dengan fraksi-fraksi. Pak Joni juga menghadiri. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi Bung Sani. Ya, nah kita bersepakat di rapat itu bahwa kita akan berkonsultasi bersama-sama kepada Mahkamah Agung dan Kemendagri. Karena pada rapat pimpinan itu masih terjadi perbedaan pendapat di antara pimpinan DPRD dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD terkait dengan tafsir dari Perpres 1 tahun 2014 yang lalu. Jadi kita bersepakat untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung sendiri sudah menyatakan tidak akan memberikan fatwa MA terkait dengan kasus ini. Seperti apa tanggapan dari kubu Anda? Ini bukan masalah kubu-kubuan. Ini adalah kesepakatan rapat pimpinan DPRD sekali lagi untuk kita konsultasi ke MA. Kita kan sudah berkirim surat kepada Ketua MA. Nah, nanti kita akan menunggu jawaban dari Ketua MA berkaitan dengan masalah ini. Menurut beliau akan diberikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, itu kesepakatannya Mbak. Baik, tetapi kita juga sudah dapat pernyataan dari Humas MA yang menyatakan bahwa MA tidak akan memberikan fatwa mengenai hal ini. Ya, kita berkirim suratnya pada Ketua MA Mbak. Artinya tetap kekeh meskipun Humas sudah mengatakan MA tidak akan memberikan jawaban, tetap menunggu juga dari Ketua MA seperti itu. Iya, karena kan kita berikannya surat tertulis. Oke. Supaya nggak ada salah langkah, karena kan DPRD ini kan pengemban amanat konstitusi. Semua pimpinan dan fraksi-fraksi itu sepakat di situ. Baik. Bahwa ada perbedaan tafsir dari pasal 203 Perpu 1 tahun 2014 itu. Oke, baik. Artinya menunggu surat tertulis, surat jawaban tertulis dari MA seperti itu ya, Pak Sani ya? Betul. Oke, baik, Mas Karena Refli. kita menghormati lembaga tinggi negara tersebut. Baik. Kan surat tertulis masa berbalas dengan pernyataan atau statement kan nggak ini. Oke, baik. Baik, Mas Refli, kalau kita melihat memang yang berhak melantik gubernur adalah presiden seperti itu. Tetapi sebenarnya di mana sih peran DPRD dalam tingkatan tata negara ini? Ya, saya melihat sebenarnya dalam kasus Ahok ini agak salah kaprah ya DPRD DKI.
karena dia menyamakan dengan pengunduran diri ya, pemberhentian atau diberhentikan. Memang di situ kan dikatakan dalam kasus Jokowi kemarin, ketika Jokowi mengundurkan diri, maka kemudian diumumkan di rapat paripurna DPRD, lalu kemudian diusulkan untuk penetapan pemberhentian kepada Presiden. Kalau kemudian DPRD tidak mau mengusulkan, maka kemudian Presiden sendiri yang akan memberhentikan melalui Menteri. Nah, rupanya model seperti ini dipakai juga untuk kemudian menetapkan Ahok sebagai gubernur pengganti begitu ya, menggantikan Pak Jokowi. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat, saya coba baca Perpu nomor 1 2014 itu tidak ada mekanisme seperti itu. Hanya dikatakan bahwa mengenai tata cara pelantikan ini itu akan diatur di peraturan presiden. Nah, peraturan presidennya memang belum ada, tetapi di situ dikatakan bahwa yang namanya gubernur itu akan dilantik presiden di ibu kota negara. Jadi kalau misalnya nanti kebetulan ada 5 atau 10 misalnya gubernur, maka kemudian kumpul di ibu kota negara, lalu kemudian dilantik begitu. Jadi sesungguhnya peran DPRD hampir tidak ada. Lalu kita kaitkan juga dengan sistem kita ya, pemerintahan presidensil ya, di mana pusat dan daerah kurang lebih sama, eksekutif dan legislatif terpisah. Jadi keberadaan eksekutif itu tidak tergantung legislatif sebagaimana dalam sistem pemerintahan parlementer, karena eksekutif ini kan dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, cuma memang kebiasaan kita ini selalu membirokratisasi pejabat-pejabat yang dipilih, ya kan, paripurna lah DPR, lalu kemudian pengusulan oleh pimpinan DPRD dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang anggota DPRD ini berimajinasi seolah-olah mereka punya kewenangan. Kewenangan sama seperti itu. Kewenangan untuk menentukan iya atau tidak terhadap mereka yang dipilih. Padahal hak mereka itu timbul karena mereka dipilih, itu yang pertama. Yang kedua, karena undang-undang menentukan. Nah, dalam kasus Ahok ini misalnya, sebenarnya tidak ada perbedaan tafsir di pasal 203 itu jelas sekali bahwa dikatakan bahwa kalau itu diangkat berdasarkan Undang-Undang 32 2004, maka kemudian wakil akan menggantikan kalau kemudian gubernur berhalangan tetap. Kenapa filosofinya begitu? Karena kemudian ini Undang-Undang 32 ini pemilihannya satu paket, di mana baik itu kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu dipilih secara langsung. Nah, sehingga karena dia dipilih secara langsung, dia punya standing untuk menggantikan. Lain halnya kalau pemilihan menurut Perpu ini, di mana wakil tidak dipilih secara langsung. Kalau yang tidak dipilih secara langsung ini menggantikan, maka kemudian akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 4, di mana gubernur, bupati, wali kota harus dipilih secara demokratis. Baik, Bang Refli, nanti kita lanjutkan karena memang ada yang menarik juga dalam Perpu nomor 1 tahun 2014. Saya juga nanti ingin bertanya kepada Pak Arto bagaimana sebenarnya implikasinya. Oke, nanti kami akan kembali masih mengenai jalan berbatu menuju DKI 1. Tetap bersama kami.